Halo Bun, berjumpa kembali dengan saya di channel Bidanku Official. Nah, untuk hari ini, topik hari ini saya pengen berbagi pengetahuan mengenai pasangan di luar sana yang lagi ingin mempunyai momongan, nambah lagi momongan ya. Ini bukan yang nggak pernah punya momongan ya, yang ingin menambah momongan. Nah, bagi pasangan yang ingin menambah momongan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah berhenti minum pil KB. Nah, dengan demikian hormon kembali subur seperti semula. Nah, ada banyak pilihan alat kontrasepsi di luar sana. Nah, tentunya semua alat-alat tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Salah satunya adalah pil KB. Nah, metode ini sangat banyak sekali ya dipilihin ibu-ibu karena ini juga sangat simpel. Bisa langsung membeli ke apotik atau bisa langsung juga kita dapatkan dari tenaga kesehatan. Nah, namun sering muncul pertanyaan, apakah bisa segera hamil setelah mengkonsumsi atau setelah berhenti mengkonsumsi pil KB? Nah, apakah konsumsinya bisa mengganggu hormon kesuburan ibu? Nah, sudah tentu ya, ini sudah tentu ya, namanya juga alat kontrasepsi ya, berarti menghambat kesuburan. Sudah tentu ya, ini semua akan merasa membuat ibu-ibu semua semakin cemas. Kenapa? Terlebih jika sudah merencanakan kehamilan, memiliki buah hati sebagai pelengkap keceriaan keluarga. Nah, di sini ada faktanya, ternyata pil KB ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kesuburan. Karena ibu bisa kembali subur dalam waktu beberapa bulan setelah konsumsi dihentikan. Nah, ini kabar bagus ya untuk ibu-ibu yang sudah lama mengkonsumsi pil KB dan akan merencanakan mempunyai momongan lagi. Bahkan pada beberapa kasus juga KB justru membantu memperkuat kesuburan, terutama pada siklus menstruasi wanita yang tidak teratur. Nah, bagi bunda-bunda semua yang tidak teratur dan ini sangat mempunyai harapan sekali ya bisa hamil secepat yang kita inginkan. Nah, sebenarnya pil KB ini bekerja dengan cara mencegah terjadinya pembuahan. Jadi, tanpa adanya sel telur, sudah pasti kehamilan tidak akan terjadi. Segera setelah konsumsinya, tubuh membersihkan hormon dalam beberapa hari. Jangan cemas ya jika tiba-tiba muncul bercak perdarahan meskipun belum waktunya menstruasi, karena ini adalah bentuk reaksi tubuh akibat penghentian pil KB. Nah, jika ibu-ibu berhenti minum pil KB karena merencanakan kehamilan, jadi kan biasa tubuh kita respect ya mengeluarkan bercak darah atau apa ya, itu semua karena akibat dari hormon tadi, karena kita kembali ke awal kesuburan kita karena kita berhenti mengkonsumsi pil KB. Dan ini tips cepat yaitu gimana ya Bun, ini kok bisa cepat hamilnya seperti apa? Nah, bagaimana ini dia. Sekarang setelah bunda-bunda semua berhenti, hitunglah masa subur. Nah, masa suburnya seperti apa? Nah, tetap saja hal ini penting dilakukan ya Bun. Pasalnya kehamilan tidak akan terjadi kalau bunda semua melewatkan masa subur atau tidak mengetahui periode masa subur sendiri. Nah, cara menghitung masa subur sendiri bisa kita hitung secara manual atau menggunakan kalender atau juga ada alat khusus atau aplikasi. Nah, yang lebih jelas lagi, alat masa subur ini ada dijualan di apotik-apotik terdekat. Namanya itu Ovutest ya. Bisa bunda-bunda hanya tanyakan sama orang. Kan banyak sekali ya yang belum paham masa subur itu seperti apa. Nah, ini udah pernah saya jelaskan ya di video selanjutnya. Silahkan bunda tonton video-video yang selanjutnya. Yang pertama. Nah, yang kedua tipsnya yaitu berhubungan intim sebelum atau selama masa subur. Nah, masa subur atau ovulasi. Nah, masa subur lagi kok bisa begitu? Karena setelah kamu mengetahui masa ovulasi itu sudah pernah saya jelaskan ya, tapi ini saya tambah lagi. Masa ovulasi yaitu masa 14 hari
setelah kita haid pertama ini, bagi yang bunda yang haidnya teratur ya, disitulah haid pertama kita bisa melakukan hubungan seksual. Nah, bagi yang haidnya tidak teratur, 12 atau 12 hari sebelum haid pertama, di situ bisa melakukan hubungan seksual. Nah, selanjutnya adalah mengajak pasangan untuk kembali melakukan hubungan intim sebelum periode ini tiba maksudnya. Nah, di situ bunda bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk program kehamilan. Nah, ini bunda juga tahu sperma bertahan hidup selama 3 hari pada saluran tuba Fallopi. Namun, sel telur hanya memiliki ketahanan hidup 12 hingga 24 jam setelah ovulasi. Nah, sperma itu boleh tahan 3-4 hari ya. Nah, tetapi kalau sel telur hanya berkisar hingga 12-24 jam. Nah, memanfaatkan benar momen ini untuk melakukan hubungan seksual. Nah, saya pastikan jika bunda-bunda mengikuti tips ini pasti cepat hamil. Nah, tips selanjutnya yaitu temukan waktu dan posisi yang tepat untuk berhubungan. Nah, memang tidak ada sih posisi yang paling efektif untuk bisa cepat hamil, karena semua posisi akan memberikan hasil yang sama, asalkan bunda dan pasangan sama-sama nyaman aja ya. Ini tergantung ya, mau kita posisi gimana pun, kalau dia nggak pas masa subur atau masa ovulasinya atau sebelumnya kita melakukan hubungan seksual, tetap aja ya posisi wanita yang berada di bawah disinyalir ya. Biasanya disarankan posisi si wanita, si bunda harus di bawah ya, biar kesempatan memberikan kemampuan bagi sperma untuk lebih cepat berenang menuju sel telur. Nah, itu ya fungsinya. Kalau bisa tuh posisinya hubungan wanita di bawah atau pria di atas, itu ya bahasa kasarnya ya. Nah, selanjutnya yaitu jangan stres. Nah, stres ini sangat berpengaruh sekali ya bun untuk program reproduksi, karena stres bisa mempengaruhi ketidakseimbangan hormonal dan akan membuat siklus menstruasi bunda juga tidak teratur. Sayangnya, salah satu penyebab hormon yang tidak stabil ini adalah stres juga. Jadi, sebisa mungkin kita kendalikan stres agar tidak mempengaruhi siklus menstruasi bunda juga. Bunda juga perlu melakukan banyak hal seperti olahraga, tapi nggak boleh berlebihan juga ya olahraganya. Membaca buku, melakukan hobi-hobi bunda, serta mendengarkan musik hingga meditasi dan lain sebagainya. Artinya apapun yang bunda suka boleh bunda lakukan selagi hal itu positif dan tidak berlebihan. Nah, itu ya sangat membantu sekali mengurangi rasa stres kita, rasa cemas kita di masa kita program hamil selanjutnya. Nah, setelah itu ini jangan, yang penting juga ya, konsumsi juga makanan sehat. Nah, jangan sampai lupa ya untuk menjaga asupan makanan kamu agar tetap seimbang dan sehat, karena makanan sehat ini juga dapat membantu untuk mempersiapkan kehamilan dengan lebih cepat. Misalnya tubuh kita kaya akan asam folat seperti vitamin E dan antioksidan baik dikonsumsi, karena bisa menjaga kesuburan, juga melindungi DNA dalam sel telur dan sperma. Nah, makanan sehat ini tidak boleh terlewatkan ya bunda, ini sangat penting sekali. Dan juga selain itu, lakukanlah pemeriksaan kesehatan secara rutin ya, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi pasangan semua. Dan pasangan direncanakan kembali produk kontrasepsi yang tersedia di toko kesehatan. Kamu juga bisa mendapatkan alat tes kehamilan maupun cek dokter ya. Nah, ini sangat penting sekali ya bunda ya. Mungkin dari informasi saya ini banyak sekali yang belum jelas, banyak sekali kekurangannya. Bunda harus banyak-banyak juga ya membaca seperti tentang pengetahuan kehamilan atau program hamil dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini juga ya aja ya dari saya untuk hari ini. Kalau ada yang belum jelas dan sangat tidak jelas sekali, boleh tolong tulis ya di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kita akan jawab sama-sama.
Mungkin cukup sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.